Ya, halo semua. Selamat datang di kelas online pengauditan 3 kelas B. Ya, dengan saya Pak Sofyan. Di sini kalian bisa lihat saya sudah membuka akun Bella saya ya. Jadi di sini kalian juga harus menggunakan akun Bella ini selama pelajaran online. Oke, untuk sedikit introduction, di sini kalian bisa lihat ada peraturan perkuliahan online di kelas saya ya. Ini jadi setiap dosen berbeda. Ini khusus kelas saya. Jadi di sini kalian bisa lihat awal perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk klik absensi kelas ya. Absensi kelas di setiap pertemuan dan chat hadir di ruangan chat tersebut. Ada di mana? Ada di sini ya. Jadi di sini kalian bisa klik absensi kelas ini. Lalu kalian nanti bisa klik di sini untuk nanti bilang hadir ya di sana. Oke, saya tutup dulu. Saya kembali ke course saya. Oke, lalu yang kedua, perkuliahan akan dijelaskan dengan instruksi dari saya ya di lewat chat yang tadi. Dan mahasiswa nanti akan melihat video penjelasan terlebih dahulu seperti yang sekarang kalian lihat ini. Lalu kalian nanti akan mengerjakan tugas berupa Microsoft Excel yang harus diisi dan dikumpulkan di setiap pertemuan ya. Di bagian pengumpulan tugas pertemuan ke Nah, seperti ini di sini ya, pengumpulan tugas pertemuan ke-8. Tugasnya apa ini? Tugasnya sesuai dengan materi pertemuan ya. Nanti kasusnya setelah kalian mengerjakan tugas dan kalian mensubmit di pengumpulan tugas ini ya, saya klik di sini, kalian nanti submission di sini. Nanti saya akan membahasnya di pertemuan berikutnya ini ya. Kasus akan dibahas pada awal pertemuan berikutnya. Dan juga tentunya lewat video seperti ini. Jadi diharapkan kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugas kalian. Oke, kalian bisa download di sini ya. Di sini di-download. Nah, di sini saya akan membukanya. Oke, ini adalah kasusnya. Ya, jadi video ini akan menjelaskan bagaimana kasus ini dan apa saja yang perlu kalian kerjakan. Di sini tugasnya ada di mana? Tugasnya ada di modul 5A dan modul 5B. Ini yang dikasih kuning-kuning ini harus kalian isi ya. Nih, kuning-kuning ini ya, dibuat oleh siapa, tanggal berapa ya. Ini dibuat oleh kalian, tanggal berapa kalian buatnya. Terus di sini kalian nanti isi jurnal-jurnal penyesuaiannya. Ya, ini adalah lead schedule. Oke, mari kita ke kasusnya terlebih dahulu. Oke, jadi kasusnya pada modul 5 ini adalah prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Dalam hal ini ada dua, yaitu sewa dibayar di muka dan juga asuransi dibayar di muka. Oke, mari kita lihat dulu yang sewa dibayar di muka. Oke, ini sesuai dengan buku satu kalian. Kalian juga bisa sambil buka buku. Ini ada di halaman 133 ya. Halaman 133 ya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada kasus tentang penyewaan ruko. Oke, kasus yang pertama adalah ini. Menyewa ruko di Jakarta pada Betawi Land ya ini untuk periode 1 tahun dari 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta. Ini sudah berakhir. Ini adalah kontrak yang lama lalu diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta per tahun. Tapi 30 juta ini belum termasuk PPh dan PPN. Jadi di sini nanti kalian juga akan belajar bagaimana membuat jurnal PPh dan PPN. Ya, jadi pada saat membuat jurnal penyesuaian, tolong jangan lupa memasukkan unsur pajaknya. Untuk periode 1 tahun juga, 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Oke. Nah, dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Oke, sampai sini ini sesuai dengan yang di buku. Lalu ini adalah petunjuk dari saya. Di sini, saya mengasumsikan bahwa kliennya belum melakukan penjurnalan atas PPh dan PPN. PPh yang saya maksud di sini adalah PPh 4 ayat 2 final ya. Jadi kalian cari tahu tarifnya berapa ya. Cari tahu di internet juga bisa, atau kalian masih ingat pelajaran kemarin pajak satu, itu juga sudah ada. Oke, lalu kasus pertama ini. Kasus pertama adalah 1A. Bagaimana pencatatan jurnal umum yang dilakukan perusahaan pada tanggal 1 November 2018. Ya. Jadi di sini saya ingin kalian membuat jurnal umum yang dilakukan oleh perusahaan.
ya, yang tanpa PPh sama PPN, kalian jurnal tulis di mana? Tulis di sini. Ya, di sini ya. Jurnal ya. Saya tulis ganti ya, jurnal. Nah, ini. Kalian tulis di sini. Jadi cara nulisnya bagaimana? Seperti ini. Kasus 1A. Jadi kalian tulis kasus 1 poin A. Oke. Oke. Di sini saya stabilkan dulu. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat. Di sini kalian mengerjakan soalnya di sini. Misalnya contoh, ternyata jurnalnya misalnya saya kasih contoh kas ya. Terus saya spasi penjualan. Nah, nanti debit kreditnya di sini. Misalnya 1 juta, 1 juta. Lalu kalian jangan lupa tulis jurnalnya, keterangan jurnalnya di sini. Misalnya jurnal umum untuk mengakui penjualan tunai. Sudah selesai. Jadi ini cara pengerjaannya, cara menulisnya ya. Jadi tuliskan nanti kasus 1B juga seperti itu ya. Ditulis di sini debitnya, terus kreditnya dikasih spasi seperti ini kreditnya ya. Seperti itu ya. Nanti dicoba. Nah, kasus berikutnya adalah ya. Jadi yang pertama tadi adalah jurnal umum yang dilakukan perusahaan. Nah, kalau saya bisa bilang ini adalah jurnal yang salah karena dia belum memasukkan ini, belum menjurnal PPN dan PPh. Lalu yang kedua adalah kalian membuat jurnal umum yang seharusnya, yang benar. Ya, jadi seperti biasa, yang satu A ini jurnal yang salah dibuat sama perusahaan, yang satu B ini jurnal yang seharusnya bagaimana, lalu yang 1C itu jurnal penyesuaiannya ya. Jadi atas jurnal yang salah ini terus sama jurnal yang seharusnya bagaimana, maka timbullah jurnal penyesuaian. Ini kalian buat. Nah, yang B juga sama, hanya yang B ini adalah untuk PT Sugus. Nah, ini sama persis kalau kalian lihat ya, hanya jumlahnya saja sama ini orangnya berbeda ya. Tempat lokasinya juga berbeda, nominalnya berbeda. Sama-sama untuk 1 tahun, tapi periodenya juga beda. Mulai dari 1 Desember. Kalau tadi 1 November. Ini ya. Nah, sama, klien belum menjurnal, sewa tanah, termasuk PPh 4 ayat 2 final. Nah, pertanyaan juga sama, jurnal yang dibuat perusahaan, yang salah itu, ditulis ya, ditulis di sini nanti. Lalu nanti yang 2B, jurnal yang seharusnya, lalu yang C, jurnal penyesuaiannya. Ya. Kasus 1A, B, C, kasus 2A, B, C, kalian tulis jurnal-jurnalnya di sini. Ya. Oke, lanjut. Lalu asuransi dibayar di muka, ini sesuai di buku kalian, ini hanya keterangan saja. Kalau ada 4 polis, ada aset-aset yang diasuransikan, terus ini adalah premi yang dibayar selama ini 1 tahun ini ya, 15 juta untuk periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, jenis asuransi kebakaran. Ini hanya keterangan saja. Lalu di sini berikutnya, ini juga sesuai dengan buku, ini adalah daftar transaksinya, ya, daftar transaksinya ada debit, ada kredit. Nah, di sini saya juga kasih petunjuk. Jadi petunjuknya adalah seperti ini. Per 31 Desember, ternyata tidak ada pengurangan atas saldo sewa dibayar di mukanya sama sekali. Kalian bisa lihat di sini utuh ya. Tidak ada pengeluaran atau pengurangan bulanannya atau pembebanannya nggak ada. Hal ini berarti perusahaan belum melakukan pembebanan atas sewa dibayar di muka. Jadi di sini kalian diminta untuk ini, kasus ketiga. A. Buat jurnal penyesuaian atas beban sewa PT Betawi Land. Yang kedua, yang B, jurnal penyesuaian atas beban sewa Bapak Haryo ya. Jadi kalian clue-nya di mana? Clue-nya di sini tanggalnya ya. Jadi tanggal perjanjiannya kapan ini ya? Tanggal perjanjiannya 1 November. Tanggal perjanjiannya 1 Desember ya. Ini sesuai dengan yang di sini ya. 1 November, yang di sini 1 Desember. Ya. Tapi mereka belum membebankannya. Jadi kalian diminta kasus 3A dan B membuat jurnal penyesuaiannya lalu ditaruh di sebelah sini. Oke, saya lanjut. Asuransi dibayar di muka juga sama ya. Jadi mereka juga asuransi dibayar di muka ini tidak ada pembebanannya. Dilihat dari sini. Saldonya di sini tidak ada yang berkurang sama sekali ya. Tidak ada berkurang bulanannya sama sekali. Nih, clue-nya petunjuknya juga sama.
per 31 Desember tidak ada pengurangan saldo atas asuransi dibayar di muka. Hal ini berarti perusahaan belum melakukan pembebanan atas asuransi dibayar di muka. Kasus 4A, B, C, D ini juga sama. Kalian buat jurnal penyesuaian atas beban asuransinya per polis ya. Jadi kalian nanti 4A B C D tulis di sebelah sini juga. Oke. Oke. Ini adalah penjelasan kasusnya. Jadi kalian mau diminta untuk membuat jurnal umum dan jurnal penyesuaian di modul 5A. Nanti kalian untuk jurnal-jurnal penyesuaiannya yang ada efeknya ke beban dibayar di muka akan dimasukkan di pare sini seperti biasa ya. Nanti kalian hitung total di sini, total lalu kalian sum. Ya, ini sudah ada rumusnya yang sum. Nah, oke. Ini adalah PR yang tugas yang modul 5A. Lalu tugas yang modul 5B. Modul 5B di sini ini adalah kertas kerja pendukungnya ya atau supporting schedule, subschedule. Di sini untuk asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Di sini ini mudah, jangan lupa tulis inisial kalian dan tanggal. Ini mudah, untuk asuransi kalian tinggal tuliskan ya. Per polis ini seharusnya beban asuransinya itu berapa? Beban asuransinya berapa ini? Bisa dilihat periodenya 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Berarti dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember itu beban asuransinya seharusnya tercatat berapa? Dituliskan di sini semua. Seharusnya nilai ini sama dengan nanti jurnal penyesuaian yang kalian buat di sini. Ya. Ini juga sama, sewa dibayar di mukanya kalian juga lengkapi schedule-nya, PPN-nya harusnya berapa, PPh 4 ayat 2-nya harusnya berapa, premi bulanannya berapa, gampang tinggal kalian bagi 12. Terus beban sewanya sampai dengan 31 Desember ini berapa, sama. Ya, jadi ini tugas kalian. Nanti kalian mengerjakan setelah mendengarkan instruksi ini, melihat video ini, kalian mengerjakan, lalu kalian jangan lupa kumpulkan di sini ya, pengumpulan tugas pertemuan ke-8. Jangan lupa di-submit. Nanti akan saya view semua submission kalian. Ya, jangan lupa di sini di Bella sini kalian bisa lihat ya. Jadi tugasnya di sini, mengumpulkannya di sini. Nanti pertemuan ke-9 saya akan membahas tugas yang kalian buat ini. Kasusnya akan saya bahas. Jawabannya bagaimana? Lalu jangan lupa, mungkin di sini lebih awal saya kasih tahu, di pertemuan ke-9 nanti akan ada kuis ya, kuis kecil-kecilan. Nah, kuis mudah. Ya, kuisnya tentang prepaid expense di pertemuan ke-8 ya. Jadi selamat mencoba, ini akhir dari video saya. Semoga kalian bisa memutar-mutar untuk kalau misalnya ada yang kurang paham. Kalian juga bisa mendownloadnya dengan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.